Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English lesson with me, Miss Filza Faikotulhima. Okay, today we are going to learn about member of family. Okay, this is the part 3 of chapter 2. Sebelumnya kita sudah belajar tentang telling about identity, kemudian hobi. Nah, untuk sekarang kita belajar tentang member of family. Nah, member of family adalah anggota keluarga. Nah, hari ini kita akan belajar tentang anggota keluarga, nama-nama anggota keluarga dalam bahasa Inggris, terus bagaimana kita menceritakan kepada orang lain tentang keluarga kita, seperti itu. Okay, are you ready? Okay, tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita, member of family, bahasa Inggrisnya keluarga, dalam anggota keluarga itu apa, kemudian bagaimana kita mengenalkan keluarga kita kepada orang lain, kita harus mengetahui dasarnya dulu nih, bagaimana kita menyusun kalimat untuk memperkenalkan keluarga kita kepada orang lain, seperti itu. Nah, ini yang pertama, kita akan belajar tentang nominal sentence. Nah, nominal sentence itu apa? Nominal sentence merupakan kalimat yang tidak memiliki verb. Kalau minggu lalu kita sudah belajar kalimat verbal dalam simple present tense. Nah, kali ini kita belajar nominal sentence dalam simple present tense. Nah, kalau minggu lalu kita belajar menyusun kalimat yang dalam kalimat itu ada kata kerjanya. Kalau minggu ini kita belajar menyusun kalimat yang tidak memiliki verb atau kata kerja. Nah, kata kerja dalam bahasa Inggris itu verb ya, ingat-ingat. Oke, next. Untuk formula yang digunakan atau rumus yang digunakan untuk menyusun kalimat nominal adalah subject plus to be atau is, am, are, plus noun atau kata benda, atau adjective, kata sifat, atau adverb. Kita bisa pilih salah satu, noun, adjective, atau verb. Kalau noun berarti kata benda, adjective kata sifat, adverb kata keterangan. Nah, kalau contoh noun itu apa aja? Noun seperti contoh family, handphone, table, kemudian book, seperti itu. Kalau adjective kata sifat, handsome, beautiful, kind, seperti itu. Nah, kalau kata keterangan atau adverb, kita bisa menggunakan in the morning, at 7 o'clock, in the class, seperti itu. Nah, kemudian selain kita harus mengetahui nominal sentence untuk memperkenalkan keluarga kita kepada orang lain, kita juga harus tahu nih pronoun. Nah, pronoun itu apa? Pronoun merupakan kata ganti. Nah, pronoun. Nah, untuk contoh nominal sentence, untuk memperkenalkan keluarga kita pada orang lain, seperti contoh, saya beri contoh ya. My father is a teacher. Nah, dalam kalimat ini merupakan kalimat nominal atau nominal sentence dalam simple present tense. My father is a teacher. Berarti ayahku adalah seorang guru. Nah, itu formulanya merupakan subject plus is plus noun. Noun is teacher. Teacher itu merupakan noun atau kata benda. Nah, kemudian kita harus juga mengetahui atau memahami tentang pronoun atau kata ganti. Pronoun adalah kata ganti. Subject pronoun di sini adalah I, you, they, we, he, she, it. I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kita atau kami, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, itu untuk benda. Nah, seperti ini saya jelaskan. Kalau I dan you itu kita sudah paham ya. Kemudian they itu bisa
bisa dipakai pada orang atau benda yang lebih dari satu. Misalnya Annie and Tommy, my friends pakai S, cats, cat pakai S, kemudian my father and my mother. Nah, my father and my mother itu bisa digunakan kata gantinya adalah they. Nah, atau Rania and Roni itu berarti kata gantinya they. Kemudian untuk kata ganti we itu bisa digunakan pada I and you, I and my mother, my father and I, kemudian my brother and I, yang ada I and my friend, I and my sister. Seperti itu kita bisa menggunakan kata ganti we. Nah, kemudian untuk he itu bisa digunakan pada nama laki-laki seperti contoh Ronnie, Tommy, father, uncle, itu bisa digunakan kata ganti he. Untuk she itu nama perempuan bisa digantikan dengan she. Misalnya Rania, Tasha, Sofia, mother, aunt, seperti itu. Untuk it itu digunakan pada benda satu, misalnya table, apple, or cat. Oke, next. Untuk penggunaannya itu subject pronoun terletak sebelum verb atau to be SMR. Nah, seperti contoh ini. Saya beri contoh, Mr. Jono is my father. Nah, he works at SMP Melati. He ini merupakan subject pronoun yang mengacu kepada Mr. Jono, letaknya sebelum to be atau sebelum verb. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu object pronoun. Nah, itu seperti kalau I, subject pronoun I itu objeknya me, you, they, them, we, us, he, him, she, her, it. Nah, itu bisa contohnya seperti ini. My father helps me. My father helps you. My father helps them. Nah, seperti itu. Object pronoun itu digunakan di akhir atau setelah verb atau to be is mr. Gitu, diingat-ingat. Oke. Nah, ini contoh penggunaan object pronoun itu yang terletak setelah verb atau to be. Nah, ini contohnya, Mrs. Dewi is English teacher. The students love her. Nah, objek her ini merupakan objek pronoun yang mengacu pada Mrs. Dewi. Seperti itu. Oke, kalau selanjutnya kita belajar tentang possessive adjective. Kalau possessive adjective itu digunakan kalau kita mau memperkenalkan diri nih, misalnya memperkenalkan keluarga kita. Seperti contoh keluargaku. Nah, itu bahasa Inggrisnya gimana? Nah, atau kakakku, adikku, itu kita menyebutnya dalam bahasa Inggris itu gimana? Nah, itu kita pakai yang namanya possessive adjective. Nah, kalau mau bilang keluargaku, itu berarti kita menggunakan possessive adjective yang ini seperti contoh my family. Nah, itu my family merupakan possessive adjective. Yang mana possessive adjective-nya? Yaitu yang my itu. Kemudian kalau keluargamu berarti itu menggunakan your family. Keluarga mereka their family. Keluarga kita our family. Keluarganya dia laki-laki his family. Untuk keluarganya dia perempuan her family. Kemudian its family. Nah, seperti itu ya. Dan contohnya penggunaan possessive adjective itu seperti ini. Rania has a sister. Her name is Shafa. Rania itu punya saudara perempuan. Nama saudara perempuannya itu adalah Shafa. Her name is Shafa. Seperti itu. My uncle lives with his son. My uncle, pamanku, tinggal bersama
anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya ini merupakan possessive adjective. His son, his di sini merupakan possessive adjective. Nah, kalau tadi her name berarti her itu merupakan possessive adjective. Her name, his son, my cat, my family, my classroom, seperti itu. Oke, ini selanjutnya kita belajar bahasa Inggrisnya, macam-macam nama anggota keluarga dalam bahasa Inggris. Nah, ini member of family atau anggota keluarga. Yang pertama, father. Father itu ayah. Mother, ibu. Sister, saudara perempuan. Brother, saudara laki-laki. Aunt, bibi. Uncle, paman. Grandfather, kakek. Grandmother, nenek. Nephew, keponakan. Niece. Oke, di sini saya punya contoh paragraf atau contoh seseorang memperkenalkan keluarganya dalam bahasa Inggris. Okay, pay attention please. Hello, my name is Rizka Pevita. I am a 7th grade student of SMPN 1 Gantiwarno. I live in Klaten. Hello, namaku Rizka Pevita. Aku kelas 7, siswa kelas 7 SMP 1 Gantiwarno. Saya tinggal di Klaten. Nah, kalau ini merupakan bagian dari telling identity seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Untuk selanjutnya, my mother is Dita. Ibuku adalah Dita. She is a nurse. Dia adalah seorang perawat. She works in RSSD Klaten. Dia bekerja di RSSD Klaten. My father is Harry. Ayahku adalah Harry. He is a teacher. Dia adalah seorang guru. He works at SMPN 1 Klaten. Dia bekerja di SMP 1 Klaten. Nah, I have one older brother. Aku punya kakak laki-laki. His name is David. Namanya adalah David. Okay, he's in his 12th grade of vocational school. Dia kelas 12 SMK. He studies at SMKN 1 Gantiwarno. Dia belajar di SMK 1 Gantiwarno. Kemudian my father and my mother like gardening. Ayahku dan ibuku menyukai berkebun. Kemudian my older brother and I like singing. Kakak laki-lakiku dan aku suka bernyanyi. We are really a happy family. Kita merupakan keluarga yang sangat bahagia. Oke. Di sini ada banyak kata ganti ya, kata ganti. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan memberikan contoh pertanyaan yang akan muncul ketika kita membahas tentang member of family. Seperti contoh yang pertama itu, how many people are there in Rizka family, misalnya seperti itu. Itu artinya adalah berapa jumlah keluarga di keluarganya Pevita atau Rizka Pevita. Nah, untuk yang kedua, what is Dita's hobby? Kita bisa menanyakan tentang hobi yang ada di teks tadi. Kemudian, where does Devin study? Dimana Devin belajar. Kemudian where does father works? Dimana ayah bekerja. Kemudian di mana ibu bekerja. Itu merupakan contoh-contoh pertanyaan yang akan muncul ketika kita membahas tentang member of family. Nah, oke. Tadi kita sudah belajar gimana kita menyusun kalimat atau bentuk-bentuk rumus untuk menyusun kalimat ketika kita akan memperkenalkan keluarga kita kepada orang lain. Serta kita juga sudah belajar
anggota keluarga atau member of family dalam bahasa Inggris. Dan juga kita sudah berlatih atau melihat contoh perkenalan siapa tadi ya, Rizka Pevita memperkenalkan keluarganya. Jadi nanti kita akan bisa atau memahami bagaimana kita memperkenalkan keluarga kita kepada orang lain. Bisa kita menjelaskan namanya siapa, kemudian dia sekolah di mana, bekerja di mana, hobinya apa. Kita bisa menjelaskan kepada orang lain dalam bahasa Inggris. Okay, that's all for today. I hope my explanation today will be beneficial for us. Okay, that's all. Thank you for your nice attention. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.